Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Walhamdulillah, segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di antara rumah-rumah Allah ini. Semoga majelis kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan semoga waktu yang kita manfaatkan pada hari ini, waktu antara maghrib dan isya, semoga ini mendapatkan kebaikan dan menjadi pintu hidayah bagi kita semua, agar kita selalu dimudahkan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Bapak-bapak jemaah kajian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas tema tentang hal-hal yang bermanfaat bagi yang telah wafat, ya, atau hal-hal yang bermanfaat yang membawa kebaikan bagi mereka yang telah meninggal dunia. Kita akan pelajari, kita akan baca bersama apa saja hal-hal yang bisa membawa kebaikan bagi saudara kita, keluarga kita, kerabat kita yang sudah mendahului kita. Sebelum kita membahas pada bab ini menyebutkan poin-poin tersebut, perlu difahami, kita pahami terlebih dahulu bahwa alam kubur adalah alam ghaib. Alam kubur itu adalah alam ghaib, dan dia tidak tampak, tidak bisa diketahui dengan akal kita. Al-barzakh, alam kubur tidak sama dengan alam dunia ini, sehingga pengetahuan tentang pembahasan alam ghaib, berbicara tentang perkara ghaib, tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Berbicara tentang alam kubur, tidak boleh kita main akal-akalan di sana, karena ini alam ghaib. Alam ghaib itu artinya alam yang tak tampak, ya, alam yang tidak tampak di hadapan kita. Maka berarti kalau ini berbicara ghaib harus berdasarkan sumber yang jelas, harus berdasarkan sumber yang valid, yang menjelaskan, yang maha mengetahui perkara yang ghaib. Tidak lain itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita biasakan sebagai seorang muslim bahwa kalau sudah ada yang mengatakan begini hal yang bermanfaat untuk alam kubur, kalau kamu mau keluarga saya bahagia, kalau kamu mau berbakti pada orang tua yang sudah wafat, ini amalkan, ini kerjakan, berarti sudah mulai masuk ranah alam
perkara gaib jemaahnya. Sudah mulai masuk ranah perkara gaib. Berarti tidak salah kalau kita tanyakan kepada yang menyampaikan, mohon sampaikan, jelaskan kepada kami, kepada saya, baik ayat maupun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan amalan ini memang membawa manfaat bagi orang tua saya yang sudah meninggal misalnya. Ini yang pertama ya, karena ini kita berbicara tentang kondisi mayit. Adapun jasadnya jemaah, ya jasadnya pada maklum kita pahami ya, tidak sampai sepekan mungkin jasad sudah berubah di dalam alam kubur itu. Bukan alam kubur, di dalam lubang kubur. Kita harus membedakan antara liang lahat, lubang kubur dan alam kubur ya. Kalau alam kubur itu mau sedalam apapun itu tetap alam dunia aja. Ya. Lubang kubur yang tempat kita meletakkan jenazah itu adalah dunia, itu alam dunia. Yang mau sedalam apapun dia itu alam dunia. Adapun alam kubur itu berbeda dengan alam dunia ini, sebagaimana kita sebutkan tadi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya dengan membahas ini, kita juga menyiapkan diri kita untuk amalan yang bermanfaat bagi kita setelah nanti kita wafat. Jadi sekarang kita hidup, kita melakukan amalan, mengerjakan sesuatu yang membawa manfaat bagi mereka yang sudah wafat, dan juga menyiapkan diri, menyiapkan amalan untuk diri kita. Ya, menyiapkan amalan untuk diri kita agar bermanfaat untuk kita nanti di kehidupan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dalam mempelajari pembahasan ini. Dan semoga Allah memberikan kemudahan, pemahaman, dan menjadikan ilmu ini berkah sehingga mampu untuk kita amalkan, mampu untuk kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, langsung saja ya, kita langsung bahas. Kita sampai Isya ya? Iya. Isya. Ada jeda tanya jawab sebelum Isya. Langsung saja. Baik, yang pertama, ma yantafi'ul mayyitu min amali ghairihi bi umuri. Hal-hal yang bermanfaat bagi mayit. Ya, berikut ini adalah hal-hal yang bermanfaat bagi mayit. Yang pertama, awalan doa muslimi lahu. Doa kaum muslimin untuknya. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin memberi manfaat bagi mereka yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, doa. Doa ini bermanfaat bagi mayit. Doa ini bermanfaat bagi yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita peduli, kita sayang, ya, kita kangen, kita tiba-tiba ingat sama keluarga yang sudah meninggal dunia, doakan. Karena ini membawa manfaat bagi mereka. Idza tawaffaru fihi syurutul qabul, tapi dengan syarat terpenuhi diterimanya doa. Karena doa itu adalah ibadah, jemaah. Ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Kita berdoa itu sedang beribadah. Ya, menampakkan kefakiran, menampakkan rasa butuh, menampakkan diri kita hina, agar dengan harapan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada syarat-syaratnya agar doa itu diterima. Jadi kalau ingin doa kita ini didengar oleh Allah dan doa ini dikabulkan, kemudian keluarga kita sudah wafat dapat kebaikan, kita yang hidup yang berdoa, perhatikan syarat-syarat diterimanya doa. Apa saja syarat-syarat diterimanya doa di antaranya ya? Karena kita bukan bahas pembahasan tentang doa ya. Di antaranya yang pertama, ikhlaslah berdoa karena Allah. Ini yang pertama. Ikhlas berdoa karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyandarkan semua pengharapan, pengabulan doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Ya, termasuk seperti ini jemaah. Tadi kalau kita sudah bilang ya, orang yang hidup mendoakan mereka yang sudah wafat. Orang yang hidup berdoa kepada Allah, meminta kebaikan untuk mereka yang sudah wafat. Bukan orang yang hidup berdoa meminta kepada yang sudah wafat. Bukan ya.
menjelaskan ya, siapapun yang ada di dalam kuburan tersebut, baik orang soleh, wali, ya, alim, tokoh agama, atau bahkan nabi, tidak boleh orang yang hidup meminta kepada mayit. Tidak boleh meminta apapun kepada mayit. Ya. Karena yang bermanfaat itu adalah kita mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia, bukan kita minta kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Liqaulillahi tabaraka wa ta'ala, hal ini berdasarkan ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah sebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Orang-orang yang beriman itu mereka mendoakan saudara-saudara mereka yang telah wafat, yang telah mendahului mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya doa itu sangat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim bagi saudaranya secara sembunyi-sembunyi mustajabah, didengar. Jadi doa yang dilakukan oleh seorang muslim untuk saudaranya yang lain secara sembunyi-sembunyi itu mustajab, didengar. Apa keutamaannya jemaah? Di sini disebutkan inda rasihi malakun muwakkal. Dari sisi kepala orang yang berdoa itu akan diutus malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi bi khairin. Setiap kali dia meminta kebaikan bagi saudaranya, apa yang dilakukan oleh malaikat ini? Qala al-malak, maka malaikat akan mengatakan amin walaka bi muslim. Malaikat akan mengatakan amin walaka bi muslim, dan bagimu dengan yang semisalnya. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia secara sembunyi-sembunyi di dunia saja, itu malaikat diutus untuk mengaminkan doa kita dan meminta doa kebaikan yang sama untuk kita. Terlebih lagi doa untuk mereka yang sudah wafat. Ini memang indahnya syariat Islam. Kita doa saudara kita, di belakang dia tidak dengar, Allah mengutus malaikat mengaminkan isi doa kita, dan malaikat juga berdoa agar kita dapat kebaikan yang sama sebagaimana kita doakan. Maka ya, kalau kita lihat saudara kita, keluarga kita ada kebaikan, kita minta hidayah, doakan saudara-saudara. Termasuk berdoa untuk penghuni kubur. Ya, jadi dari sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, hal yang bermanfaat yang pertama bagi yang sudah wafat itu adalah berdoa. Doakan. Bahkan di sini dikatakan baginda salat jenazah jalduha syahid lidzalika. Bahkan di dalam salat jenazah secara garis besar, secara umum berisi tentang doa kebaikan bagi mayit kan. Rakaat, bukan rakaat ya Pak ya, salat jenazah. Enggak ada rakaat ya. Takbir ya. Takbir ketiga kita baca doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini takbir ketiga. Ini masih kan kita baca doanya. Takbir yang keempat sebelum salam kita juga mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau dia kecil bagaimana? Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan. Jadi dari sini memang doa itu sangat bermanfaat bagi yang mereka lakukan. Bahkan Nabi SAW ketika ikut memakamkan seorang sahabat, selesai pemakaman Nabi berdiri di hadapan para sahabat yang duduk di sekitar Rasulullah, dan para sahabat Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu yus'alul an, kata Rasulullah. Ketika Nabi berdiri di sisi makam, dari samping makam, memberikan nasihat kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, kata Rasulullah, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini. Was'alullah tasbih, dan mohonlah kemantapan, kekokohan untuknya. Fa innahu yus'alun, karena saat ini dia akan ditanya. Nah, ini
juga maksudnya doa orang yang hidup ini sampai. Doa orang yang hidup membawa manfaat bagi yang telah meninggal. Makanya bapak ibu ini dalam Allah Subhanahu Wa Taala isi doanya apa? Minta agar mendapatkan ampunan, ampuni. Ya. Kita selesainya ya Allah, ampuni orang tua saya, ya Allah. Ampuni bapak saya, ampuni saudara saya, ampuni keluarga saya. Kalau nggak selesainya, apa kita di sini? Apalagi minta ke lapangan, dilapangkan di dalam kuburnya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, wa wasi' madkhalahu, dan lapangkan kuburnya. Selain itu lagi diterangi kuburnya, wa nawwir qabrahu, ya Allah terangi kuburnya. Karena memang kata Nabi, fa inna qabra mudlima. Alam kubur itu gelap, kata Rasulullah SAW. Alam kubur itu gelap. Maka butuh orang-orang yang hidup ini mendoakan mereka. Jangan lupakan keluarga kita, orang tua, saudara, mungkin yang antara kita sudah ditinggal duluan wafat. Mereka butuh dengan doa kita. Minta keselamatan dari azab kubur. Allahumma a'idhu min adzabil kubur. Kalau bahasa saya, ya Allah, selamatkan orang tua saya dari azab kubur, ya Allah. Terus berdoa seperti itu. Karena ini sangat bermanfaat bagi mayit, bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, thaniyan qada waliyil mayyit shauman nadhri anhu. Membayar hutang puasa nadar mayit. Membayar puasa nadar mayit. Seandainya mayit ini ketika hidup meninggalkan nadar, dan itu berupa hutang puasa nadar, maka keluarga mayit membayar hutang puasa nadar tersebut. Jadi bermanfaat bagi mayit. Ada riwayat ya di sini. Hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud. Kita riwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna imra'atan rakibatil bahra fanadar. Bahwa ada seorang wanita yang dia berlayar dan dia bernadar. Jadi perempuan wanita ini dia naik perahu ya, berlayar. Fanadar, dan dia bernadar. Inilah tabaraka wa ta'ala anjaha antasuma syahran. Dia bernadar kalau Allah selamatkan dia akan berpuasa 1 bulan penuh. Jadi wanita ini bernadar kalau Allah selamatkan dia di pelayarannya ini, dia akan puasa 1 bulan penuh. Fa'anjaha Allah azza wa jalla. Allah selamatkan perempuan ini, Allah selamatkan wanita ini. Falam tasum hatta mata, tetapi dia tidak sempat membayar nadarnya, kemudian wafat. Berarti ada utang nadar ya, utang puasa nadar. Faja'at qurabatun laha, datanglah kerabatnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, menceritakan bahwa wanita tadi punya hutang nadar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara'aitu law kana 'alaiha dayn kunti taqtadinahi." Bagaimana menurutmu kalau seandainya dia meninggalkan hutang, maukah kamu melunasinya? Kata Nabi SAW. Kerabat wanita itu jawab, "Na'am ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah, kami mau melunasi hutangnya. Maka Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, "Fadailullah ahaqqu an yuqda." Maka hutang kepada Allah lebih utama untuk diselesaikan. Hadis ini kemudian Rasulullah melanjutkan, "Iqdi an ummik." Maka bayarlah tanggungan nadarnya. Hadis dari Imam Abu Dawud. Nah, dari penjelasan di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagi yang memiliki nadar dan belum sempat dibayar dan dia sudah wafat, keluarganya tahu, maka keluarganya membayar hutang puasa nadar tersebut. Ya, karena nadar itu adalah hutang. Nah, ini sama seperti permasalahan nanti juga disebutkan, termasuk berikutnya adalah qada udain, melunasi hutang mayit. Tadi nadar ya, puasa nadar. Sudah pernah kalau tidak salah kita sedikit singgung masalah nadar ya di kajian kita di sini ya, bahwa nadar itu melazimkan diri untuk mengerjakan ibadah karena mendapatkan hajat yang dia mau gitu kan, yang dia ingin tadi nadar. Nah, hutang puasa nadar, keluarganya meninggalkan hutang puasa nadar, maka ditunaikan, maka bayar. Keluarganya tadi membayar puasa
puasa nazar dari mayit. Ini yang kedua. Yang ketiga, berkaitan juga dengan sama dengan masalah nazar, qada'u dain anhu min ayyi syakhsin, melunasi hutang mayit. Melunasi hutang mayit. Maka benar ketika ada yang wafat kemudian keluarganya mengatakan bagi yang memiliki tanggungan hutang, ya seandainya mayit memiliki tanggungan hutang, silakan hubungi keluarga mayit. Karena ini kan bermanfaat ya, Pak. Yang membayar hutang mayit itu benar-benar bermanfaat. Dan sudah kita bahas ya pada pembahasan warisan bahwa harta mayit itu dipakai dulu buat bayar hutang, baru dijadikan warisan. Karena hutang lebih utama diselesaikan. Hutang ini harus diperhatikan. Sudah sering kita bahas ya, karena hutang ini berkaitan dengan hak sesama manusia, dia tidak akan selesai sampai diselesaikan hutangnya, atau orang yang mengutangi ridho, ikhlas, memaafkan, merelakan, baru selesai perkara hutang piutangnya. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, inna nafsal mu'min mu'allaqatun bidainihi. Sungguh jiwa seorang mukmin bergantung dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai diselesaikan, sampai dilunasi. Oleh karena itu, bagi yang sayang sama keluarganya, sama orang tuanya, dan saat ini dia punya kelapangan dan ingat mereka punya hutang ketika hidup, maka cara berikutnya untuk supaya bermanfaat, membawa kebaikan bagi mayit itu adalah membayar hutang mereka. Bayar hutang, lunasi hutang. Datangi yang meminjami. Kalau juga sudah wafat, datangi ahli warisnya. Kalau juga tidak ketemu ahli warisnya, sudah berusaha tidak ketemu, maka bersedekah. Sedekah, niatkan pahala sedekahnya untuk yang meminjami, yang mengutangi saat itu. Nah ini cara kita ya, agar nanti bisa selesai urusan nanti di sana. Nah ini bermanfaat, ini sampai ya, ini membawa manfaat bagi mayit di sana. Waliyan kana ghairuhu, yang membayar hutang baik keluarganya atau orang lain, tidak harus dari keluarganya. Jadi membayar hutang mayit itu boleh siapapun. Misalkan ada orang yang kaya, dia bukan saudaranya, bukan kerabatnya, tapi dia tahu keutamaan menyelesaikan membayar hutang. Dia lunasi hutang orang lain, bukan uang ahli warisnya. Apakah ini sah? Sah. Dan ini berlaku. Tapi kalau puasa nadar tadi tidak. Puasa nadar itu hanya untuk keluarga mayit, bukan orang lain. Jadi di sini jemaah rahimani wa rahimakumullah, hal yang bermanfaat bagi mayit berikutnya adalah hutang mereka di dunia ini selesai. Itu sangat bermanfaat bagi mayit. Yang berikutnya, hal yang bermanfaat bagi mayit yang berikutnya adalah ma yaf'aluhu al-waladus shalih min al-a'mali shalihah. Ketaatan yang dikerjakan oleh anak soleh. Fa inna liwalidayhi misla ajrihi, maka kedua orang tua yang mendapatkan pahala dari ketaatan mereka. Duna an yanqusa min ajrihi syai'un, tanpa mengurangi pahala dari anak tersebut sedikit pun. Li'anna al-walad min sa'yihima wa kasbihima, karena anak adalah usaha dan hasil jerih payah kedua orang tuanya. Allah Azza wa Jalla yaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seseorang mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Seseorang itu tidak akan dapat pahala kecuali itu hasil usahanya sendiri, ya Pak. Kecuali itu hasil usahanya sendiri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi. Sebaik-baik makanan yang dimakan seorang hamba adalah hasil usahanya sendiri, kata Rasulullah. Jadi sebaik-baik sesuatu yang kita makan itu hasil keringat kita sendiri, ya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa inna waladahu min kasbihi, dan anaknya itu adalah hasil jerih payahnya.
dan anak itu adalah hasil dari usaha kedua orang tuanya. Nah, ini menjadi penjelasan yang menjelaskan kepada kita semua bahwa kita ini sebagai anak ya, kita ini semuanya statusnya sebagai anak. Tadi kita punya orang tua masing-masing. Baik orang tua kita sudah wafat atau yang masih ada, kita ini statusnya anak. Nah, terutama untuk orang tua yang sudah wafat dan kita masih hidup sebagai anak, cara bentuk berbakti pada mereka, karena berbakti pada orang tua itu gak putus. Berbakti, berbuat baik kepada orang tua itu tidak putus sampai kapanpun. Ya, meskipun kedua-duanya telah wafat, tidak ada namanya waktu berhenti tak berbakti pada kedua orang tua. Nah, disebutkan salah satu cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal itu adalah kita sebagai anak mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sholat 5 waktu yang kita lakukan ini ya Pak, yang kita kerjakan ini selama hidup kita berharap semoga pahalanya juga membawa kebaikan untuk kedua orang tua kita. Kenapa kok bisa? Seandainya ada yang mengatakan, tapi orang tua saya tidak pernah ngajarin sholat, orang tua saya tidak pernah ngajarin cara wudhu, kok bisa mereka dapat pahala, bisa mendapatkan dari ketaatan kita kerjakan? Seandainya memang benar kedua orang tua kita tidak pernah mengajarkan wudhu, tidak pernah mengajarkan sholat, tapi keberadaan kita di dunia ini adalah jerih payah kedua orang tua kita. Maka semakin kita taat kepada Allah, semakin kita rajin ibadah kepada Allah, kita berharap semakin besar juga pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita ini. Maka beruntung sekali punya anak yang soleh, anak yang soleh. Ini juga menjadi motivasi bagi kita semua. Kalau semakin jelek hidup kita di dunia ini, maksudnya jelek dalam keadaan itu semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khawatir jangan takut dia semakin berat beban orang tua kita di sana nanti. Karena ada dari garis keturunannya bukan yang membawa kebaikan, ya, bukan yang membawa manfaat di tengah-tengah masyarakat, justru malah menimbulkan mudarat, menimbulkan kerusakan, menimbulkan hal-hal yang buruk. Khawatir orang tua di sana karena berat tanggung jawabnya. Nah, jadi salah satu hal yang bermanfaat bagi mereka yang sudah wafat itu adalah ketaatan yang dikerjakan oleh keturunan mereka, ya, ibadah yang dikerjakan oleh keturunan mereka. Nah, itulah anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Ya. Tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun sebagai anak, kita kerjakan sholat, pahala sudah Allah siapkan tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun, dan ditambah pahala itu untuk kedua orang tuanya sudah meninggal. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi mari cara berbakti pada orang tua salah satunya selalu dekat sama Allah Subhanahu. Insya Allah. Ada beberapa riwayat kita bawakan. Anna Sa'ad bin Ubadah akha Bani Sa'idah tufiyat ummuhu wa ghairu anha. Ada seorang wanita yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna ummi tufiyat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah wafat, ibuku wafat. Wa ana ghaibun anha, dan aku tidak ada di sisinya. Ya, aku jauh dari dia. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai'in anha? Wahai Rasulullah, apakah bermanfaat baginya kalau aku bersedekah dengan sesuatu yang aku niatkan untuknya? Qala na'am. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iya, itu bermanfaat bagi ibu. Nah, jadi amal soleh itu diantaranya adalah sedekah, ya, bersedekah. Jadi anak soleh akan paham salah satu yang bermanfaat bagi mereka orang tua yang sudah wafat itu adalah sedekah. Maka anaknya bersedekah dan dia niatkan juga pahalanya itu untuk kedua orang tuanya. Maka ini akan sampai, ini bermanfaat bagi mayit. Ya. Jadi alhamdulillah ketaatan, peribadatan, ibadah yang kita lakukan, ya, ini ternyata memiliki akar, memiliki pengaruh untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Apalagi orang tua yang mengajarkan agama,
Misalkan, selama hidup kita menjaga kejujuran karena nasihat kedua orang tua kita, itu pahalanya terus mengalir ke orang tua kita. Orang tua kita mengajarkan jaga sholat, waktu kecil kita dikasih nasihat, ya, mau sebelum apapun dunia kita tetap jaga sholat misalkan. Orang tua pesan begitu. Selama umur kita menjaga sholat karena niat pesan orang tua kita, maka selama dan sebanyak itulah pahala terus mengalir untuk kedua orang tua kita. Maka di sisi yang lain kita sebagai orang tua, ya Allah titipkan anak, titipkan amanah, maka harus jadikan sebagai apa? Manfaat anak itu. Semoga dengan anak itu kita terus mendapatkan apa? Pahala, mendapatkan kebaikan dari anak. Makanya ajarkan agama, ya. Kenalkan agama yang benar kepada keturunan kita. Kenalkan agama kepada anak-anak kita. Jangan hanya fokus dalam pendidikan atau dalam urusan dunia aja. Urusan agama juga sangat penting. Karena yang bermanfaat bagi kita nanti setelah kita wafat itu adalah anak soleh. Sebagaimana kita sekarang sebagai anak bermanfaat untuk orang tua yang sudah meninggal, ya, di antara kita sudah meninggal orang tuanya. Nah, kita yang punya anak sekarang, kita persiapkan agar ini bermanfaat nanti buat kita setelah kita meninggal dunia, setelah kita wafat. Jadi anak soleh itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ma khalfahu min ba'dihi min athari shalihatin wa shadaqatin jariyatin. Kebaikan yang dia tinggalkan semasa hidupnya, amal soleh atau kebaikan yang dia tinggalkan semasa hidupnya, maka ini bermanfaat bagi mayit. Jadi ketika hidupnya dia berbuat baik, mengerjakan ketaatan, mengerjakan kebaikan atau amal soleh, sedekah jariyah, ini bermanfaat bagi dia setelah dia wafat. Nah, ini menjadi pengingat untuk kita semua, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk beramal. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk amal soleh, beramal soleh jamaah. Karena seringnya kita ini suka melalaikan waktu. Allah mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr, ya kan? Demi waktu sungguh manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Bentuk kerugian itu ada berapa hal? Yang pertama rugi karena tidak memanfaatkan waktu untuk beramal soleh. Rugi, buang-buang waktunya kebuang percuma, habis waktu untuk hal yang sia-sia. Seharusnya waktunya bisa digunakan buat ibadah, waktunya bisa digunakan untuk amal soleh, tapi dimanfaatkan hal yang sia-sia. Dan lebih buruk lagi, merugi lagi, waktunya dipakai untuk maksiat, untuk dosa, bukan membawa kebaikan, justru nambah menjadi beban tanggung jawab nanti di alam kubur. Kenapa ini penting ya, Ma? Karena yang menemani kita, satu-satunya teman kita nanti di alam kubur kita itu cuma satu. Apa itu? Amal yang cuma menemani kita. Rasulullah mengatakan salasatun ittaba'al janazah, ada 3 perkara yang mengiringi jenazah. Jadi orang yang sudah meninggal itu diikuti 3 hal. Ya, mereka yang wafat itu diiringi dengan 3 hal. Taji'ani isnatani taji'ani wa tabqa wahidah. 2 itu akan pulang dan 1 akan tetap tinggal, kata Rasulullah. Yang pulang itu 2. Apa itu? Ahluhu wa maluhu, kata Nabi. Keluarganya dan hartanya pulang. Keluarganya pulang ke rumah, senangis apapun, sesedih apapun, kaget bagaimanapun, orang yang dia sayang meninggal dunia, secinta apapun, dia pasti pulang. Dan ini adalah disitu. Gak akan mau dia tinggal di samping kuburan dari keluarganya tadi. Pulang, pasti pulang. Takut kan? Ya. Tinggal di kuburan, pulang pasti. Keluarganya pulang. Nah, ini belajar bagi kita semua. Jangan berlebihan. Dalam artian berlebihan di sini mengorbankan akhirat untuk kepentingan keluarga. Nah, ini. Jangan berlebihan menjual kebahagiaan akhirat demi untuk memberikan kebahagiaan keluarga. Itu apa maksudnya? Emang nggak bisa digabung. Kalau
Kalau memang bisa digabung, ya, membahagiakan keluarga dan juga membahagiakan kehidupan akhirat itu bagus. Tapi maksudnya lebih ya sudah akan itu nanti, akan kubur itu nanti, yang penting bahagia keluarga dulu. Dengan cara apa? Ya apapun caranya, mau haram mau bagaimana pun yang penting bahagia keluarga dulu. Nah berarti kan kita berlebihan sama keluarga, akhirnya merupakan akhirat kita. Padahal keluarga itu akan pulang, ya. Keluarga itu akan pulang. Anak, istri, orang tua itu akan pulang dari makam kita nanti. Dan juga batas mereka ini cuma di atas kok, nggak sampai masuk ke dalam lubang. Cuma melihat dari atas ke bawah ya sudah di situ. Habis itu pulang. Jadi yang mengorbankan akhirat, mengorbankan ini sampai apa? Kita lupa mencari kebahagiaan alam kubur dan alam akhirat ya. Jadi kalau bisa dapat dua-duanya maka lebih bagus. Bahagia di keluarga, bahagia juga selama di akhirat. Kemudian yang kedua yang pulang itu adalah malu keluarganya, malu hartanya ya, harta. Hartanya mesti pulang. Misalkan dia diantarkan dengan mobil, ya, iring-iringan mobil, dan itu semua aset dia pulang, karena itu semua akan menjadi warisan untuk keluarganya. Harta itu menjadi warisan. Watabuka wahidah, dan cuma satu yang akan tetap bersama mayit. Amaluhu, amalnya. Kata Nabi SAW. Amal kita yang cuma bisa menemani kita. Amal kita yang bisa menemani kita. Bahkan dalam riwayat Barra' bin Azib, amal itu akan menjadi teman bagi kita. Kalau itu amal baik maka menjadi teman baik. Kalau itu amal buruk maka menjadi teman yang buruk nanti bagi kita di dalam alam kubur. Jadi kalau kita mau sendirian dan punya teman yang baik di dalam kubur dan kita nggak tahu kapan ketemu akhirat, karena kan fase alam dunia, alam kubur, kemudian alam akhirat itu dipisahkan dengan hari kiamat jemaah. Mereka yang sudah menunggu di alam kubur mungkin ribuan tahun, 2000 tahun, jutaan tahun, tidak ada yang tahu, karena alam akhirat dimulai dengan hari kiamat. Berarti menunggu di alam kubur itu sangat lama. Menunggu di alam kubur itu sangat lama, butuh teman yang minta keselamatan, dia jauhkan dari adab, maka persiapkan dari sekarang dengan amal soleh. Mari jangan buang-buang lagi waktunya, jangan sia-siakan lagi waktunya. Jangan lagi kita menunggu nanti untuk beribadah, untuk beramal. Ya benar ada innaka anta ayyam kullama dhahaba yawmun dhahaba min ba'di. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu bagaikan hitungan hari. Tak kala berlalu satu hari, maka berlalu juga sebagian dari. Jadi kita ini perhitungan hari. Bertambah hari sekarang kita tahun 1448 ya, 48 Hijriah itu sudah berkurang tuh. Tadi 1447, sekarang 1448. Berarti semakin berkurang jatuh kita di dunia ini. Terus berkurang. Nanti sampai pada waktunya sudah selesai urusan kita. Jadi manfaatkan. Nah, kembali pada pembahasan di sini ya, bahwa kebaikan amal soleh yang dikerjakan selagi kita hidup ini sangat bermanfaat bagi mayit. Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun dia akan mendapatkan balasannya. Kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan di dunia ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ada yang melihat ataupun tidak melihat, baik ada yang memuji maupun tidak memuji, baik itu berkenaan dengan dirinya dan orang lain. Sekecil apapun kebaikan itu pasti dia dapat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak sia-sia. Jangan sedih kalau kita berbuat baik nggak ada yang terima kasih sama kita. Jangan sedih kalau kita berbuat baik nggak ada yang memuji kita. Karena memang kita untuk pujian mereka sebenarnya. Kecuali yang akhirnya pujian manusia beda lagi. Jadi kalau berbicara alam kubur, kalau mau kebaikan ini bermanfaat bagi kita di alam kubur, terus berbuat baik, rajin berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbuat baik. Bisa apa Pak kita sekarang? Bisa berbuat baiknya apa? Lakukan, kerjakan. Mungkin hanya sekedar menyapu tempat sholatnya, ngambil sampah, ada sampah di misalkan di tempat sujud atau sejadah di karpet, kita angkat, kita bersihkan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas kebaikan itu. Allah akan balas kebaikan. Apalagi kebaikan yang besar, menjaga sholat lima waktu,
di akhir ayat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, dia juga akan merasakan balasannya. Kejahatan, kezaliman, kelalaian, ya, kemudian pemalsuan, kemudian perampasan, sekecil apapun dia akan melihat balasannya nanti. Allah akan balas. Jadi berat sebenarnya tanggung jawab kita. Dari Nabi berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini doa dari Rasulullah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan cara yang mudah. Berat sekali memang. Allahumma hasibni hisaban yasira. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata al-insan inqata 'anhu 'amaluhu." Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya, illa min salasatin, kecuali dari 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyatin. Ketiga perkara itu adalah sedekah jariyah. Ini yang pertama. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, awaladin shalihin yad'u lah, anak saleh yang mendoakannya. Nabi SAW mengatakan, ya, kalau manusia meninggal dunia, berhenti beramal, tidak ada lagi waktu beramal. Karena memang alam kubur bukan untuk beramal, alam kubur bukan waktu untuk tobat, alam kubur bukan waktu untuk insaf, bukan. Yang mau insaf, yang mau tobat, yang mau berbuat baik sekarang di dunia. Kalau di alam kubur bukan lagi waktu untuk beramal, tapi waktu untuk apa? Waktu untuk bertanggung jawab, waktu untuk dihisab, ya, waktu untuk menjawab. Dan kuburan sudah ada pertanyaan nanti, ya, fitnah alam kubur. Man rabbuka, ya, nabiyuka, wa madinuka. Itu alam kubur. Dan tidak ada lagi waktu baru sadar di alam kubur. Telat kalau baru sadar di alam kubur. Kalau mau sadar sekarang di dunia, kalau mau sadar. Kalau mau insaf, mau tobat, mau berbuat baik, mau kembali lagi kepada Allah, mau dekat lagi kepada Allah, sekarang di dunia. Kalau di sana sudah bukan waktunya. Nah, di antara hal yang itu bisa bermanfaat bagi mereka yang sudah wafat itu adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah yang dia keluarkan ketika dia hidup dari hartanya yang dia sedekahkan dan manfaatnya terus mengalir, maka pahala ini sampai kepada mayit. Maka Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya kelapangan harta, punya kelebihan rezeki, sisipkan ya. Usahakan ada sedekah jariyah yang jadi amalan kita. Sedekah jariyah. Gak bisa besar, sedang. Gak bisa sedang, kecil. Intinya ada sedekah jariyah yang kita keluarkan. Karena itu bermanfaat buat kita setelah kita wafat nanti, setelah kita meninggal. Apa bentuk sedekah jariyah? Ia bersedekah di tempat-tempat yang menurut kita manfaatnya ini terus mengalir, manfaatnya ini terus dirasakan dan sedekah di sana. Banyak contoh-contohnya ya, secara umum, misalkan apa? Al-waqfu, wakaf, atau sedekah jariyah, misalkan kita membantu mereka yang sedang belajar agama, misalkan. Jadi kita bantu mereka kebutuhan belajar mereka, kemudian setelah mereka lulus, mereka jadi seorang dai, mereka menyebarkan agama. Kemudian banyak orang yang mendengarkan nasihat tentang agama tadi. Bayangin berapa banyak orang yang mendengarkan nasihat agama itu dari dia, dan dia sebelumnya mendapatkan bantuan dari kita, sedekah kita. Maka sebanyak itu juga insya Allah kebaikan pahala yang terus mengalir buat kita, meskipun nanti kita sudah wafat. Sedekah jariyah. Jadi dalam hidup ini harus ada usahakan sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Diajarkan ilmu yang bermanfaat, nggak bisa diadakan orang ramai, sama keluarga sendiri minimal, sama keluarga sendiri, sama anak, sama istri. Ajarin ilmu yang bermanfaat, ya, semampu kita, yang kita tahu. Selebihnya kita cari uang, kita cari biaya, kita sekolahkan, kita didik, ya, di tempat-tempat yang kita yakin di sana memang diajarkan pelajaran agama di sana.
ini salah satu bentuk cara kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita sebagai orang tua juga ilmu dasar bapak ibu harus tahu sebagai orang tua. Seenggaknya cara wudhu yang benar kita ajar ke anak. Seenggaknya cara sholat kita ajar ke anak. Seenggaknya baca Al-Fatihah, ya, baca Al-Fatihah kita yang ajari supaya itu terus pahala yang mengalir buat kita. Yang ketiga, walid salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Nah ini ya yang kita sebutkan tadi. Maka anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, maka ini bermanfaat bagi mayit. Nah berikutnya ada hadis yang lebih terperinci lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mautihi. Di antara amalan-amalan yang kebaikannya itu sampai kepada seorang mukmin ba'da mautihi, setelah wafatnya, adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan. Ini yang pertama. Jadi di antara kebaikan yang sampai kepada mukmin setelah wafatnya itu yang pertama adalah ilmu yang dia sebarkan, ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dibagikan, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Tentu yang pertama adalah ilmu agama, yang ilmu akhirat. Maka ini kita ajarkan. Bapak, kalau memang mungkin qadarullah tidak sempat berbicara di meja pengajian seperti ini, tapi bisa kan di media sosialnya. Buat status, postingan status ayat, hadis tentang kebaikan. Itu berarti termasuk apa? Menyebarkan ilmu agama juga ya Pak. Kita buat postingan status tentang nasihat agama. Itu termasuk menyebarkan ilmu agama. Kalau saja kita belum ada kesempatan untuk ngomong di depan publik, ngomong di meja-meja kajian atau di mimbar-mimbar Jumat, belum sempat ke sana, tapi kita punya HP zaman sekarang seperti ini ya. Maka buat postingan, buat status yang itu mengajarkan ilmu agama. Nah, itu termasuk kita menyebarkan ilmu agama. Ini paling bisa sampai ke kita nanti ya, bermanfaat bagi kita nanti setelah kita wafat. Kemudian yang berikutnya adalah wawal dan solehan tarokahu, anak soleh yang dia tinggalkan. Jelas anak soleh yang dia ajar, yang dia didik, yang dia bina, ya, yang dia perhatikan kesolehannya itu bermanfaat baginya. Kemudian yang ketiga wa mushafan warasahu, mushaf yang dia wakafkan. Mushaf yang dia wakafkan. Beli mushaf, kemudian dia wakafkan, taruh di masjid untuk dibaca jamaah masjid, taruh di pondok pesantren supaya santrinya baca Quran dengan wakaf mushaf dia. Itu masya Allah. Ya. Ini contoh amalan yang disebutkan Rasulullah, pahala ini terus mengalir ya. Mushaf Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah al-masjid dan banahu, masjid yang dia bangun. Masjid yang dia bangun atau dia peran dalam pembangunan masjid. Tidak bisa dengan biaya, mungkin dia dengan tenaga. Tidak bisa semuanya, dia bisa mungkin sebagian. Mungkin kan beli satu sak semen. Contoh saja. Ini adalah pembangunan masjid ikut. Ya, ini pahala jariah. Au baitan bisabil banahu, atau rumah singgah yang dia bangun untuk musafir. Rumah-rumah singgah yang dia bangun untuk para musafir yang mereka tidak ada tempat menginap, tempat tinggal, kemudian dia gratiskan. Atau misalkan ingin berobat, ya kan, tempatnya jauh, kampungnya jauh, dia siapkan tempat tinggal supaya dia mudah berobat. Ini masya Allah, yang manfaatnya luar biasa. Au nahron ajrahu, atau sungai yang airnya itu dia alirkan. Ada sungai ya, yang airnya itu dia alirkan bermanfaat bagi masyarakat. Nah ini pahala jariah. Atau kalau kita sekarang mudahnya apa? Seperti wakaf sumur. Nah itu gratis, silakan ambil ya. Air bersih silakan diambil gratis tanpa bayar sedikit pun untuk kemaslahatan umum. Sudah pernah kita sampaikan ya, menghilangkan haus dari hewan saja itu pahalanya luar biasa, apalagi menghilangkan haus dari manusia, apalagi itu mukmin, apalagi dipakai untuk sholat, wudu, mandi dan semisalnya, itu masya Allah luar biasa pahalanya. Yang terakhir, aw shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi,
ketika dia hidup, yalhaquhu min ba'di mautihi, maka itu akan menjumpainya setelah wafatnya. Sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ini sangat bermanfaat bagi yang bersedekah setelah wafatnya. Maka makna shadaqah min mali, tidaklah harta itu berkurang dengan sedekah. Justru dengan sedekah kita nabung kebaikan kita nanti di akhirat. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita yang singkat ini malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan doa berkah untuk kita bersama. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Tidak betul dengan kafaratul majlis. Subhanallah.